Ya, selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Baik, jadi ini manjada wajada, artinya barang siapa yang bersungguh-sungguh maka ia akan berhasil. Itu teman-teman sebagai sebuah quote atau sebagai peribahasa. Kalau teman-teman ingin berhasil maka apapun pekerjaannya sungguh-sungguh. Mari kita memotivasi diri kita sendiri dan teman serta lingkungan sekitar untuk bekerja keras dan tidak mudah menyerah dalam mencapai kesuksesan. Oke, sebelum kita laksanakan training pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Semoga apa yang kita laksanakan training sampai ke depan kita berjalan lancar dan senantiasa dirahmati Allah yang Maha Kuasa dan Maha Esa kasih sayang kita semua. Mari kita berdoa untuk agama dan rencana masing-masing. Berdoa dimulai. Terima kasih, berdoa selesai. Baik, kita lanjutkan. Jadi perkenalan, nama saya Haris Biantoro. Tepat tanggal lahir saya dari Malang, tanggal 13 Februari 1996. Jadi sudah umur berapa tahun ini ya? Sudah hampir 48 tahun. Alamat saya di Perumahan Dinas Pabrik Gula Madukismo, Bantul, Yogyakarta. Pendidikan saya adalah sarjana S2 Magister Manajemen Perkebunan di Universitas Yogyakarta. Ini telepon saya dari 08133448670. Kalau teman-teman mau hubungi saya atau WA bisa menghubungi ke nomor ini. Kemudian email saya adalah harisbiantoro@gmail.com. Jadi ini email saya sebagai trainer. Kemudian nanti teman-teman juga nanti berkenalan dengan kami sambil berjalan waktu ya. Baik, sebelum training inti kita mulai, jadi ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Ini bisa dipakai dalam mengejar tempat kerja. Jadi apabila kita pertama kali masuk sebuah lingkungan kerja, tempat kerja, maka yang pertama perhatikan beberapa hal ini. Kebersihan. Jadi kebersihan dan kerapian pada ruang pelatihan. Jadi kita memastikan bahwa tempat kita adalah bersih, rapi. Karena tidak bersih dan rapi maka akan mempengaruhi istilahnya mental kita menjadi kurang semangat. Kemudian kebersihan pada lantai, jalur, kabel dan ventilasi ini juga penting. Air conditioning, jadi ini juga menjadikan kenyamanan dari kita dalam melaksanakan training pada hari ini. Kemudian kerapian, jadi teman-teman diharapkan bisa menjaga kerapian. Jadi terhadap sisa-sisa buangan, barang-barang yang tidak terpakai mungkin perlu disimpan atau dijauhkan dari sumber-sumber api, sumber bahaya sehingga tempat kita lebih aman. Kemudian juga kita harus memperhatikan beberapa sarana proteksi kebakaran seperti apar. Jadi apar yang mudah dilihat, mudah dicapai, mudah diambil. Jangan sampai apar hanya sebagai pajangan tapi tidak bisa digunakan. Kemudian sarana jalan keluar. Jadi di sini apabila kita ada alarm atau apa, kita harus bisa keluar secepatnya dari lokasi ini. Jadi kita akan nanti ada sarana jalan keluar yang harus lancar, bebas hambatan dan tidak kedap, akhirnya kedap asap dan panas, sehingga kita bisa nanti menuju ke titik kumpul yang sebelah bawah adalah di lapangan utama, lapangan kumpul sebagai tempat titik kumpul. Tertib. Jadi dalam pelatihan kali ini ada beberapa tertib yang perlu kita teman-teman laksanakan. Yang pertama, tolong handphone di silent, ya kan? Jangan sampai ada bunyi nanti handphonenya ya. Kemudian tujuannya apa? Biar tidak mengganggu konsentrasi yang lain. Apabila sih mendapatkan telepon dari seseorang yang spesial dari istrinya. Kemudian yang kedua, tidak membuat keributan. Tidak membuat keributan ini bukan berarti teman-teman ikut berkelahi satu sama lain, enggak. Jadi artinya teman-teman ngomong sendiri. Nah, ngomong sendiri tidak, sehingga tidak bisa memperhatikan seorang trainernya yang memberikan penjelasan terkait hal yang perlu dijelaskan. Yang kedua, yang ketiga adalah teman-teman diharapkan tidak meninggalkan ruangan selama pembelajaran, ya kan? Jadi tidak boleh keluar dari ruangan ini, tapi dengan catatan apabila sesuatu hal yang mendesak, ya, misalkan ingin pergi ke toilet atau ingin buang air kecil atau air besar, ya jangan ditahan nggak kuat nanti di sini lagi. Jadi kalau misalnya tidak kuat ya
teman-teman bisa izin ke saya, nanti saya izinkan untuk melaksanakan keluar ruangan untuk hajat atau ke toilet. Yang ketiga, yang keempat, angkat tangan untuk bertanya. Jadi teman-teman apabila ingin bertanya sesuatu yang tidak jelas, silakan nanti angkat tangan, ya kan? Nanti saya beri kesempatan untuk bertanya. Jadi dalam sesi ini nanti apabila nggak jelas langsung aja bertanya, daripada nanti di akhir sesi nanti lupa malah jadi nggak jelas. Saya ingin agar tiap sesi yang kita jalankan, tiap langkah-langkah teman-teman bisa mendapatkan kejelasan. Kemudian tepat waktu, jadi artinya kita mulainya jam berapa, nanti kita mulai, nanti ada break 15 menit, ya teman-teman harus melaksanakan break 15 menit, jangan lebih, jangan molor, gitu ya. Mengerti? Mengerti. Baik. Jadi pagi ini kita akan melaksanakan sebuah pelatihan. Pelatihan ini adalah judulnya adalah mengidentifikasi potensi bahaya listrik di tempat kerja, ya kan? Jadi teman-teman ini saya ingat sebagai seorang petugas listrik harus mengerti K3-nya. Jadi teman-teman nanti akan mempunyai kompetensi. Jadi apabila menyelesaikan training ini, teman-teman akan mendapatkan atau memberi keyakinan teman-teman sudah kompeten dalam mengelola risiko bahaya listrik. Jadi itu ya teman-teman, nanti tujuan kita adalah mengidentifikasi potensi bahaya di tempat kerja yang berkaitan dengan listrik. Jadi apa sih tujuan dan manfaat kita melaksanakan training ini? Jadi pertama, teman-teman nanti akan mampu mengenali potensi bahaya di tempat kerja. Kita bekerja banyak potensi bahaya. Nanti apa sih bahaya di tempat kerja itu, ya kan? Kemudian teman-teman juga bisa mengurangi potensi risiko dalam kecelakaan kerja terkait pekerjaan listrik. Jadi kita kurangi risikonya, ada banyak yang kita kurangi lah. Kemudian teman-teman juga bisa mempunyai kemampuan untuk berkomunikasi tentang norma-norma atau aturan kerja kepada pekerja yang lain. Teman-teman bisa menjelaskan, oh ini aturan-aturan K3 seperti ini. Kemudian juga teman-teman punya kemampuan untuk mendokumentasikan, membuat laporan, membuat foto dan lain-lain untuk dijadikan sebuah laporan sehingga menjadi sebuah dokumen yang rapi dan bisa dilaporkan ke atasan atau ke pihak-pihak yang berkepentingan. Itu. Kemudian manfaatnya apa? Apabila teman-teman sudah melaksanakan training pagi hari ini, maka manfaatnya nanti bisa mencegah kecelakaan kerja yang berhubungan dengan pekerjaan listrik. Kemudian akan melindungi pekerja dari potensi-potensi bahaya listrik di tempat kerja, juga melindungi peralatan. Jadi selain orangnya, peralatan-peralatan yang harganya mahal-mahal di pabrik kita ini bisa dilindungi, tidak gampang rusak, ya. Kemudian yang terakhir adalah meningkatkan produktivitas dalam bekerja kita, sehingga kita lebih produktif, lebih aktif, lebih istilahnya berdaya saing yang tinggi. Oke? Baik, kita menuju intinya. Jadi kita akan terangkan apa itu norma-norma atau aturan K3 listrik. Coba ini dilihat. Orang listrik bekerja seperti ini. Ini gimana? Kalau kita orang awam masih takut, ya kan? Coba ini di kabel sebesar ini. Nanti kalau kita tidak memperhatikan K3-nya, ya nanti setrumnya masuk, ya risikonya bisa menjadi apa itu ayam panggang di atasnya, gitu kan? Makanya penting sekali lah kita mengetahui apa itu norma-norma aturan tentang K3, keselamatan dan kesehatan kerja terkait pekerjaan listrik. Oke, kita definisi. Dalam bekerja selalu ada ini bahaya. Ada bahaya, ada risiko 3, ada identifikasi, ada manajemen risiko. Jadi bahaya itu apa sih? Ya. Bahaya adalah sumber atau sesuatu atau tindakan yang berpotensi menyebabkan cedera, luka, istilahnya cedera, dan juga gangguan kesehatan, ya kan? Jadi kita gangguan kesehatan juga termasuk bahaya dan juga bisa menyebabkan kerugian material dan kerusakan lingkungan. Lingkungan yang tercemar juga merupakan bahaya. Itu istilahnya bahaya. Kemudian risiko. Risiko itu apa? Teman-teman sering mendengarkan kata risiko, tapi maksudnya apa kan kadang-kadang kita bingung. Risiko adalah efek ketidakpastian. Gak pasti kan? Wah, ini risiko saya kesana, berarti gak pasti kan? Kalau pasti berarti bukan risiko kan, gitu kan? Sekarang risiko K3.
adalah kombinasi kemungkinan terjadinya kejadian atau paparan berbahaya yang terkait dengan pekerjaan, keparahan, dan gangguan kesehatan yang dapat disebabkan oleh kejadian terpaparan. Jadi di tempat kerja itu ada resiko tingkat 3. Jadi paparan bahaya seperti apa, kemudian cederanya seperti apa, nanti sepertilah K3, jadi dihitung. Oke, kemudian dari bahaya adalah kegiatan aktivitas mencari dan menemukan apa sih bahaya-bahaya. Kita cari bahaya-bahaya, kita identifikasi. Kemudian juga kita menjadi risiko, berarti kita mengatur. Kita sudah berbahaya, kita atur bagaimana bikin laporan biar yang lain tidak cedera. Lanjut, jadi tujuan K3 itu apa? Jadi menjamin keandalan instalasi listrik sesuai tujuan. Kita punya banyak peralatan listrik baik di tempat kerja utamanya juga di rumah, ya kan? Jadi harus kita jamin andalan. Misalnya kita TV, jangan sampai TV sering rusak. Kenapa? Ternyata colokannya nggak pas gitu kan? Konslet TV-nya ngeflang terbakar. Kemudian yang kedua, mencegah timbulnya bahaya akibat listrik. Jadi bahaya akibat listrik itu apa saja? Ternyata ada 3, ya kan? Ingat ya 3 ya. Terkait listrik ada 3. Bahaya sentuh langsung, bahaya sentuh tidak langsung, bahaya kebakaran. Jadi listrik itu mesti ada banyak 3 jenis. Sentuh langsung, tidak langsung, dan bahaya kebakaran. Apa itu? Sentuh langsung ya udah teman-teman langsung pegang nyes itu ya pasti stroke. Nah, itu namanya bahaya langsung. Adalah sentuhan langsung pada bagian listrik atau konduktif secara langsung. Nggak langsung, jadi teman-teman nggak nyentuh, tapi cuma nyentuh bodinya saja, kesetrum, ya kan? Ini namanya sentuh langsung. Contohnya kita punya kulkas, punya magicom, punya komputer, ya kan? Bodinya tiba-tiba menyetrum, itu namanya tidak langsung, tapi tetap menyetrum, itu tetap bahaya. Dalam jangka waktu lama juga bahaya. Kemudian, oke, ada 2 ya. Yang ketiga, bahaya kebakaran karena listrik. Jadi ada 3, ya kan? Langsung dan bahaya kebakaran. Coba ini contohnya. Kita punya banyak colokan, nggak pas, colokannya harganya murah meriah, gampang ngepong. Ini kalau nggak kita tahu, tiba-tiba kita sudah pulang ke rumah, mereka juga marah. Oke, tujuan kita adalah mengidentifikasi potensi bahaya. Apa sih potensi bahaya di tempat kerja? Pertama, ini adalah kabel terbuka, ya kan? Coba lihat di tempat kita, di tempat dengan kerja Mas Arif, di lab, ya kan? Loh, kok ada terkelupas kabelnya? Itu kan bahaya kan? Apalagi teman-teman tidak pakai alat pelindung seperti sapu tangan atau sepatu karet, nggak bisa, nggak ada, berarti harus hati-hati. Kemudian peralatan atau kabel yang rusak, ya, outlet rusak atau penutupnya hilang, ya kan? Ada lah di sana di tempat anunya ampas itu kan, nggak ada tutup covernya, ya kan? Kemudian menggunakan kabel listrik yang rusak, kabel rusak disambung-sambung semenit nyala, itu juga merupakan bahaya, ya kan? Kemudian penggunaan kabel yang tidak benar, beban outlet yang berlebihan, ya, akses tanpa izin ke pelayanan listrik, misalkan panel board dan lain-lain. Teman-teman nggak punya hak, nggak punya kewenangan langsung tiba-tiba ke generator sana, langsung masuk dalam panel, itu juga nggak boleh. Itu bahaya karena kita nggak punya ilmu tentang panel-panel, ya kan? Hanya harus ada izin, ya, nggak boleh langsung sana. Kemudian bekerja dalam elektromagnetik. Ini juga teman-teman yang bekerja di bagian generator, panel, tiap hari lama-lama bisa mempengaruhi pengaruh terhadap kesehatan tubuh. Kemudian ada juga ledakan atau nyala api dari kabel listrik. Oke, terus kita menilai bagaimana kita menilai sebuah bahaya listrik. Kita lihat. Caranya cuma gampang, risiko adalah kemungkinan sama keparahan dikali, cuma dikali aja. Jadi ada angkanya yang kita bikin, ini juga angkanya kita bikin, maka jumlahnya berapa. Berarti cuma bahaya itu ada 2, kemungkinannya sama keparahan. Kemungkinan apa ini? Nah, ya kan kemungkinannya hampir pasti terjadi setiap hari seperti ini. Ada 1 sampai 5. Nanti kira-kira sendiri yang mana, nanti teman-teman akan tahu. Kemudian juga ada juga parah. Parah seperti apa? Ini kalau kecil ya udah dia di bawah 100.000, mungkin hanya tergores atau mungkin kaget. Tapi kalau yang sampai parah sampai mati, ya kan? Mati itu nilainya 5. Nanti dimasukkan dalam tabel seperti ini. Seperti apa peluangnya tadi, kemungkinan sama dampaknya atau akibatnya. Nanti ketemu di tabel ini dia masuk, kalau yang kecil hijau, kuning, merah. Merah berarti dia sangat bahaya. Nanti ada seperti ini, kriteria seperti ini di situ. Oke, habis itu kita nilai. Teman-teman nanti
kita tugasan mencari verifikasi. Oh, ada peralatannya apa? Kabel listrik banyak yang terkelupas, ditulis. Konek kabel tidak standar, colokan tidak sesuai, gitu kan? Nah, itu nanti resikonya apa? Ya, mesti terjadi kesetrum, konslet dan lain-lain, ditulis, teman-teman. Tadi dari cara tadi kita hitung, oh akibatnya kita angka yang berapa tadi ya? Seperti ini, oh ya angkanya 3, kemudian ininya berapa? 2, jadi taruh di angka ini 2/3 atau ini, sehingga terus di sini, nah dia masuk risiko rendah, menengah, atau tinggi kan, gitu kan? Seperti low, medium atau high, gitu kan? Nanti bisa dipakai bahasa Indonesia biar lebih enak, oke? Nanti habis itu kita kendalikan, kan sudah kita tulis, loh bagaimana kita menurunkan? Ada kejadian seperti itu kan di tempat kerja kita, masa kita diam aja? Maka kita harus melaksanakan mengendalikan risiko, dikendalikan jangan sampai besar. Caranya ada 5 macam. Caranya dieliminasi, dihilangkan, distribusi diganti, kemudian engine control atau rekayasa, alternatif atau pergantian shift, atau istilahnya masuknya ganti-gantian, dan juga APD, PPE atau APD, alat pelindung diri. Nah dari sini itu yang paling besar efeknya adalah kita menghilangkan. APD adalah cara paling akhir, ya, paling akhir. Jadi APD itu terakhir, yang penting hilangkan dulu atau ganti dulu atau direkayasa dulu, baru terakhir pakai APD. Oke. Kemudian habis itu kita masukkan tabel yang tadi. Tadi ada pengenal risiko, kita tulis itu kan apa-apa yang kita laksanakan, apakah dieliminasi, subsidi dan lain-lain. Ya. Oke. Kemudian kita evaluasi, sudah selesai semua, ini sudah selesai, kita evaluasi. Apakah pengendalian itu sudah efektif, sudah dilaksanakan apa belum? Kemudian apakah pekerja telah memahami melaksanakan? Kemudian juga kita juga melakukan pengawasan, juga dokumentasi. Kemudian kita melakukan improvement atau perbaikan terus. Setiap sudah tahu kalau kurang bagus, kita evaluasi, oh ditambah apa, dikurangi apanya seperti yang kita lakukan. Oke, kesimpulannya bahwa bekerja dengan aman merupakan tujuan bersama, potensi bahaya selalu ada, maka kita harus bagaimana mengidentifikasi, kemudian kita menilai dan juga mengendalikan. Kemudian habis itu kita evaluasi. Oke, mengerti? Oke. Ada pertanyaan? Ya. Baik, kita soal. Ini soal, teman-teman sudah kasih kertas, nanti kerjakan di kertas ini. Ini soal, ini gampang sekali. Ada 3 soal dikerjakan. Saya kasih waktu 1 menit. Soalnya yang gampang sekali ya, nanti bisa dikerjakan di kertas yang sudah dibagi, nanti dikumpulkan di akhir sesi. Oke? Setelah dikerjakan, setelah selesai, kita lanjutkan, kita evaluasi. Apakah training kita pagi ini sudah masuk ke teman-teman ya kan? Hanya waktu 3 menit. Ini pertanyaannya, hanya pilihan ganda. Yang sudah saya terangkan tadi sangat sederhana dan sangat simpel, ya kan? Contoh 1, apakah yang kita masuk balistik? Nah, langsung tidak bakaran sama biologis, pilih yang mana. Nanti kerjakan di kertas yang sudah bagi ya, jawabannya saja ditulis. Oke? Itu kemudian selesai. Nanti ini ada tugas tambahan. Tugas ini tolong dikerjakan. Ini ada fotonya coba dianalisa 1, 2, 3, 4, kerjakan. Nanti dikumpulkan secara soft copy, tidak hari ini ya kan? Dikumpulkan melalui email saya di harisubiantoro@gmail.com ya kan. Di sini nanti batas terakhir pengumpulannya adalah dikirim email terakhir pada 16 Desember jam 12 malam. Jadi pada besok Selasa itu, Selasa malam atau Senin malam ya. Oke? Udah selesai. Jadi pagi ini kita sudah melaksanakan training ya kan. Nanti tadi yang sudah saya juga bagikan kertas juga, isinya adalah sebagai penilaian kepada saya. Jadi nanti isi apa? Dinilai saya Harisubianto sebagai tender itu bagus apa tidak. Nanti kalau bagus ditulis saja bagus, kalau tidak ya diberi bagus-bagus saja. Gitu ya. Kemudian tak lupa nanti teman-teman di sini juga bagaimana sesi ini bisa menjadi ilmu teman-teman, nanti kedepannya bisa ditularkan di tempat yang lain. Oke, itu. Kemudian tak lupa, jadi yang terakhir, jadi setiap kita setelah melakukan pekerjaan, jangan lupa kita
merapikan tempat kerja kita, ya kan? Teman-teman sudah selesai, jangan lupa apa itu merapikan kertas, kursi, meja dan lain-lain sehingga nanti bisa digunakan lewat waktu dengan siap pakai. Artinya sama di pekerjaan juga gitu, teman-teman dalam pekerjaan apabila selesai bekerja jangan langsung pulang, ya kan? Apa yang perlu dirapikan sehingga tidak misalnya menjadi lebih rapi lagi dan tidak mengganggu pekerja yang lain atau besok kita sudah masuk dalam kondisi rapi. Itu baik. Jadi saya ucapkan semangat pagi. Pagi, luar biasa. Baik, terima kasih atas perhatian pagi ini. Semoga kita sukses semua. Ingat, man jada wajada, apabila teman-teman ingin sukses harus bersungguh-sungguh.